bertemu lagi dengan saya, Rini Esinta Sormen. Kali ini kita akan membahas mengenai pengolahan data spreadsheet part 3. Nah, bagaimana penjelasannya? Mari kita simak video berikut ini. Check it out! Seperti yang teman-teman lihat, di sini saya sudah menyediakan data yang nantinya ini data berat dan tinggi badan mahasiswa ini kita akan menentukan rata-rata sampai varian dari data berat dan tinggi badan mahasiswa ini. Nah, yang pertama kita akan menentukan rata-ratanya. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus average. Kita ketik sama dengan, kemudian average, kemudian buka kurung, lalu kita sorot sel C3 sampai C9 ini, lalu kita tutup kurung. Oke, kemudian kita enter. Nah, selanjutnya untuk yang bagian tinggi badan, angkanya sama ya teman-teman. Average, kemudian buka kurung, lalu kita sorot selnya, kemudian kita tutup kurung, lalu enter. Nah, selanjutnya untuk menentukan jumlah data, ini jumlah datanya kriterianya kan dia harus lebih dari 75. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita menggunakan rumus COUNTIF. Oke, sama dengan lalu COUNTIF, kemudian buka kurung, kita sorot selnya sama dengan langkah sebelumnya. Nah, di sini kan kita akan menentukan kriteria yang lebih dari 75. Maka dari itu kita ketikkan titik koma, lalu tanda kutip, tuliskan kriterianya, yaitu lebih dari 75, kemudian tanda kutip lagi, lalu tutup kurung, dan kita enter. Nah, untuk yang tinggi badan juga kita lakukan hal yang sama, COUNTIF, kemudian buka kurung, kita sorot selnya. Setelah itu, karena kita akan menentukan kriteria seperti sebelumnya, kita tambahkan titik koma, lalu tanda kutip, dan tambahkan kriterianya, yaitu lebih dari 75. Lalu kita tutup dengan tanda kutip dan tutup kurung, lalu kita enter. Nah, selanjutnya, untuk menentukan maksimum, ini langkahnya so simple ya teman-teman, seperti video saya yang sebelumnya. Kita cukup ketikkan sama dengan, kemudian max, buka kurung, lalu kita sorot sel yang akan kita tentukan maksimumnya, lalu tutup kurung, dan kita enter. Nah, untuk tinggi badan, langkahnya sama, kita ketik sama dengan max, kemudian kita sorot, lalu kita tutup lagi dengan tanda tutup kurung, lalu kita enter. Nah, untuk menentukan minimum juga sama ya teman-teman, kita ketik sama dengan, kemudian min, kemudian buka kurung, kita sorot selnya, lalu kita tutup kurung dan enter. Hal yang sama untuk tinggi badan, sama dengan min, kemudian buka kurung, kemudian kita sorot selnya dan tutup dengan tutup kurung, lalu enter. Nah, selanjutnya untuk menentukan median, kita ketik sama dengan, kemudian median, buka kurung, kita sorot selnya, lalu tutup kurung. Oke, kita enter. Nah, hal yang sama untuk bagian tinggi badan juga, sama dengan median, kemudian buka kurung, kita sorot, oke, lalu kita tutup kurung dan enter. Selanjutnya kita akan menentukan frekuensi. Nah, frekuensi di sini ada kriterianya juga teman-teman, yaitu 70. Nah, jadi itu rumusnya sama dengan frekuensi. Oke, kemudian buka kurung, kemudian kita sorot selnya C3 sampai C9 dan kita tambahkan titik koma untuk menambahkan kriterianya, yaitu 70. Kemudian kita tutup kurung, lalu enter. Oke, nah selanjutnya untuk yang tinggi badan sama ya teman-teman, kita ketik sama dengan, kemudian frekuensi, kemudian buka kurung, kita sorot selnya, oke, kemudian kita tambahkan titik koma untuk menyatakan kriteria 70 dan tutup kurung, kemudian kita enter. Oke, selanjutnya kita akan menentukan permutasi. Permutasi ini kan kita menggunakan data dari frekuensi. Nah, jadi rumusnya itu sama dengan permut, kemudian buka kurung, kemudian kita klik sel frekuensi pada berat badan, kita tambahkan titik koma,
dan kita klik sel frekuensi pada tinggi badan. Lalu kita tambahkan tutup kurung dan kita enter. Nah, untuk yang bagian tinggi badan kita lakukan hal yang sama, yaitu sama dengan permut, buka kurung, kemudian kita klik sel frekuensi berat badan, titik koma, lalu kita klik sel frekuensi pada tinggi badan, lalu kita tutup kurung dan kita enter. Oke, selanjutnya kita akan menentukan standar deviasi. Nah, bagaimana caranya? Kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik stdef, kemudian titik s, kemudian buka kurung, lalu di sini kita ketik ya teman-teman, atau kita klik akan kita gunakan. Namun teman-teman harus mengetahui bahwa di setiap sel yang kita gunakan, kita itu harus menyisipkan titik koma. Nah, seperti ini. Teman-teman klik dulu ya sel C3 ini, kemudian titik koma, kemudian sel titik koma. Nah, yang penting di setiap sel yang akan kita sisipkan, yang akan kita klik, selalu tambahkan titik koma agar nanti hasilnya tidak error ya teman-teman. Kemudian kita tutup kurung dan enter. Nah, selanjutnya untuk tinggi badan itu langkahnya sama, stdef, kemudian titik s, kemudian buka kurung. Hal yang sama ya teman-teman, sel titik koma, dan seterusnya. Oke, seperti ini. Dan tutup kurung, lalu kita enter. Nah, selanjutnya untuk bagian varian itu langkahnya sama, namun di sini kita menggunakan rumus yaitu sama dengan var titik p, kemudian buka kurung, kemudian setiap sel jangan lupa kita tambahkan titik koma ya teman-teman, seperti menentukan standar deviasi sebelumnya. Nah, seperti ini, agar nanti hasilnya tepat dan tidak error gitu ya teman-teman. Tutup kurung, lalu kita enter. Dan untuk bagian tinggi badan kita lakukan hal yang sama dengan var titik p, buka kurung, kemudian sel titik koma, dan seterusnya. Jangan lupa ya teman-teman. Oke, seperti ini. Lalu kita tutup kurung dan kita enter. Nah, bagaimana teman-teman? Emangnya teman-teman ini emang so simple banget, apalagi kalau misalnya teman-teman emang fokus dan emang udah paham tentang rumus yang kita gunakan pada pengolahan data spreadsheet ini. Nah, tunggu apa lagi? Teman-teman harus coba langkah-langkah ini agar teman-teman mengetahui betapa mudahnya untuk pengolahan data spreadsheet Excel ini ya teman-teman. Nah, oke, sekian dari saya. Semoga penjelasan dan video saya ini bermanfaat. Oke, saya akhiri dengan sekian. Terima kasih dan salam sejahtera. See you guys.